Dan kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini temanya saya berikan judul A Journey with God. Sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Gereja kami atau sinode kami GSPDI Natal, kalau tidak salah sepanjang Natal kemarin temanya ini, A Journey with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman. Bagaimana sih kehidupan kita orang Kristen berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti apa gitu. Kita baca ayatnya dulu ya. Berjalan dengan Tuhan itu seperti apa. Dua ayat yang sangat terkenal, yang sering bahkan berkali-kali saya ajarkan sama saudara. Coba kita lihat ayat ini, Keluaran pasal 33 ayat 15 dan ayat 16. Saya baca ayat 15 lalu kita sama-sama baca di ayat 16. Perhatikan kalimat ini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, terjemahan versi Alkitab yang berkatakan, jika engkau sendiri tidak beserta dengan kami, seperti pujian tadi kan, bila engkau tak besertaku. Terjemahan lain berkata, jika engkau sendiri tidak beserta dengan kami, lalu dikatakan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ejaan lain berkata, janganlah suruh kami berjalan dari sini. Jadi kalau saya baca dalam versi terjemahannya berkata begini, ini doanya Musa, ini perkataan Musa yang dia terbitkan, dia ajukan kepada Tuhan. Musa berkata begini kepada Tuhan, ya, jika engkau sendiri tidak beserta dengan kami, janganlah suruh kami berjalan dari sini. Ayat 16, ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena kau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami. Kalau Tuhan gak beserta kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Mungkin saya mau terangkan dulu sama saudara. Pertanyaannya begini, bagaimana sih, apa sih artinya berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan itu bagaimana? Perjalanan hidup yang bersama dengan Tuhan itu seperti apa? Saya kasih contoh ya. Presiden kita, Pak Joko Widodo, itu terkenal dengan jalan belusukannya. Ya. Dari mulai beliau menjadi wali kota di Solo, dari mulai beliau jadi gubernur di Jakarta, sampai sekarang jadi presiden, itu terkenal sekali dengan perjalanan presiden kita itu belusukan. Saya ingat ketika beliau menjadi gubernur di Jakarta, itu banyak wartawan yang ikut ketika beliau jalan belusukan. Wartawan itu kewalahan katanya. Karena wartawan itu mesti ikuti perjalanan Pak Joko Widodo, masuk ke pasar gitu tiba-tiba. Masuk tiba-tiba ke tempat penduduk yang sepi, itu wartawan ikuti. Wartawan yang mesti ikuti presiden gitu. Bukan gubernur yang ikuti wartawan, tapi wartawan ikut gubernur waktu itu, ikut mereka. Dan waktu Pak Jokowi jadi gubernur, itu kadang-kadang tidak ikuti schedule daftar yang ada, kadang-kadang tidak mengikuti jadwal perjalanan, aturan yang ada yang pada umumnya dilakukan oleh pejabat seperti biasanya gitu. Kadang-kadang nggak ikuti jadwal, kadang-kadang nggak ikuti semua aturan yang sudah ada. Pak Joko Widodo tiba-tiba saja berhenti di pasar, tiba-tiba berhenti di tempat yang kumuh, penduduk yang kekurangan jalan gitu. Wartawan katakan kewalahan. Dan saya katakan tadi, bukan gubernur yang ikuti wartawan, wartawan mesti ikuti gubernur. Kenapa? Otoritasnya lebih tinggi. Atau misalnya contoh yang lebih gamblang, ketika beliau menjabat kedudukan sebagai presiden, sekarang ada yang namanya pas pampres. Pas pampres itu kewalahan. Sekarang pas pampres yang kewalahan ikuti presiden. Karena tiba-tiba saja lagi lakukan perjalanan, schedule-nya, jadwalnya ke sana misalnya. Tiba-tiba sang Presiden Joko Widodo minta berhenti dulu, berhenti di pasar. Tahu-tahu
jalan belusukan ke pasar. Itu sekarang yang kewalahan gantian bukan wartawan lagi, pas pampres yang kewalahan ngikutin jadwal perjalanan belusukannya Pak Joko Widodo. Karena begini aturannya, pas pampres mesti ikuti perjalanan presiden. Bukan presiden ikuti pas pampres. Yang saya coba sampaikan sama saudara, ketika kita mengadakan sebuah perjalanan bersama dengan orang yang punya kedudukan lebih tinggi daripada kita, ketika kita sedang berjalan dengan orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan dan otoritas yang lebih besar, jauh di atas kita kekuasaan otoritasnya, ya kita mesti ikuti dia. Berjalan bersama dengan dia, bukan dia ikuti maunya kita, kita ikuti maunya dia. Kenapa? Dia punya kuasa otoritas lebih daripada kita. Seperti itulah gambarannya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan ikuti apa yang kita mau, kita semua yang harus ikuti apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya gini, kita harus tahu sekarang Tuhan ini sedang bawa kita, Tuhan sedang bimbing pimpin kita, berjalan dibawa kemana kita. Ini latar belakang maksud saya berbagi, melepaskan pengajaran tentang a journey with God. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Catatan pentingnya, kata kuncinya adalah bukan Tuhan ikuti kemauannya kita yang kita mau. Kita semua, kata kuncinya, harus ikuti Tuhan mau bawa kita kemana perjalanan ini. Dalam perjalanan kita, Anda mesti yakin sekarang Tuhan sedang pimpin perjalanan hidup kita. Kita mau dipimpin kemana ya sama Tuhan? Jadi kata kuncinya ingat baik-baik, pagi ini kita sedang bicara begini. Kita harus ikutin apa maunya Tuhan. Bukan Tuhan ikuti maunya kita. Tapi jujur, tanpa sadar, tanpa kita sadari, seringkali kita paksakan Tuhan harus ikut apa yang kita mau. Bukan kita yang harus ikuti yang Tuhan mau. Tanpa sadar, kekristenan kita paksa-paksa Tuhan ikuti apa yang kita mau. Pantesan kita kesasar. Pantesan kita gak nyampe tujuan. Pantesan kita tidak nyampe pada tujuan pimpinan Tuhan. Kita mau dibawa kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Kitanya gak nurut. Tidak ada ceritanya, otoritas lebih besar di antara kita, kuasa lebih besar di antara kita. Dia harus ikut sama kita, nggak bisa. Kita mesti ikut sama Tuhan. Kita lihat contoh doa Musa tadi. Lihat ayat yang ke-15 tadi dalam Keluaran pasal 33. Saya baca ulang sekali lagi. Karena yang membedakan kita dengan semua orang di dunia ini adalah ketika Tuhan berjalan memimpin hidup kita. Kata ayat 16, saya baca 15 saja, perhatikan. Berkatalah Musa kepadanya, ini doanya Musa kan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika engkau tidak sendiri tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami berangkat, jangan suruh kami berjalan dari sini. Lihat gambar ini. Saya suka pakai kata-kata statement gambar ini. Ini adalah doa dari Nabi Musa. Dan sekaligus doa ini menginspirasi banyak orang percaya tentang pentingnya a journey with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Musa, saya pernah sampaikan sama saudara, kenapa sih Musa katakan Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Kalau Tuhan sendiri gak beserta dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Jangan suruh kami berjalan dari padang gurun ini. Artinya kami lebih baik tetap di padang gurun. Walaupun keras, walaupun tantangannya banyak, walaupun kesulitannya banyak di padang gurun. Yang penting Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Jangan suruh kami berjalan berangkat dari sini. Kalau Tuhan gak berjalan bersama kami, beserta dengan kami, Musa gak mau. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama Musa begini, Musa sampaikan pada umatku Israel. Anda baca lengkap itu ayatnya. Mulai sekarang aku tarik kehadiranku secara langsung menyertai mereka. Aku ganti dengan malaikatku yang tuntun pimpin mereka. Aku tidak mau. Ketika
ketika Musa mendengar pernyataan perkataan Tuhan itu, Musa langsung menerbitkan sebuah permintaan doa. Tuhan, kata Musa, jika Tuhan sendiri gak menyertai kami, membimbing kami, jangan suruh kami berjalan dari sini Tuhan. Yang membedakan kami dengan semua bangsa-bangsa di dunia ini, karena ayat 16, Tuhan itu berjalan bersama kami. Kita percaya bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan memimpin kita di depan kita, hidup kita hasilnya pasti jadi berbeda. Makanya doa Musa ini menginspirasi banyak orang percaya termasuk kita. Bukankah kita sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan bimbinglah hidup kami hari ini, berjalanlah bersama dengan kami hari ini. Tuhan, jalan dan bimbing bisnis pekerjaanku hari ini. Sertai ya Tuhan anak-anakku. Bimbing kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Bukankah kita seringkali menerbitkan doa ini? Dari mana kita bisa berdoa dengan kata kalimat ini? Niru inspirasi doanya Musa. Tuhan, kerjaanku hari ini bisnisnya lagi buntu jalannya. Banyak persoalan Tuhan. Ini orang bikin masalah Tuhan. Hari ini aku mau ketemu sama ini Tuhan. Sertai perjalananku hari ini. Bimbing kesulitanku hari ini. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena kita yakin sebuah perjalanan kehidupan kalau dibimbing, disertai, dituntun sama Tuhan, kita ngerti hasilnya pasti berbeda. Makanya kita ikutan terinspirasi doa seperti Musa. Karena kita tahu sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan di padang gurun. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hasilnya pasti berbeda. Pertanyaannya sekarang gini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar Tuhan berjalan bersama kita? Bagaimana caranya agar Tuhan itu menuntun, memimpin langkah-langkah kita? Itu kan yang penting. Ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, saya menggumulinya, saya mau mendoakannya untuk saya berbagi sama saudara. Saya mengajukan satu pertanyaan sama saudara. Simple pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menerima dan mengimani Yesus sebagai pembela dan penolongmu, penyelamat hidupmu? Percayakah saudara menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan segalanya dalam sumber kehidupan kita? Saya yakin jawaban saudara sudah. Dan kalau saudara simpel kok, bagaimana caranya sih sebetulnya Tuhan bisa berjalan bersama kita, menuntun kita, beserta kita, mengarahkan langkah-langkah kita ketika kita memasuki terkatung-katung di padang gurun? Sederhana, terima Yesus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu, Pembelamu, Penolongmu, segalanya dalam hidup saudara. Maka pasti begini, meskipun Anda nggak minta, Anda nggak minta, Dia akan beserta dengan saudara, berjalan bersama saudara. Anda masih ingat ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan, aku percaya kepadamu dan tinggallah dalam hidupku. Dan sejak itulah Dia berjalan bersama dengan saudara. Mari saya tunjukkan beberapa ayat. Contoh buktinya Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Firman Allah berkata apa kepada kita? Saya baca ya, perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Suci, Roh Kudus maksudnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi perhatikan kata kalimat ini baik-baik, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Asal kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus lewat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan diam tinggal dalam diri kita. Dan sejak itulah Dia menyertai perjalanan kita. Sederhana.
Sejak Anda percaya pada Yesus dan menerima Dia tinggal dalam hidupmu, sejak itulah Dia berjalan menyertai saudara. Jadi sebetulnya menurut saya, Anda merasa ataupun tidak merasa, Anda sadar ataupun tidak sadar, Anda tahu ataupun Anda tidak tahu, Anda mengerti atau sekalipun Anda nggak mengerti, asal Anda terima Yesus, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong kita, pembela kita, penyembuh kita, semuanya kita percaya tentang pribadinya. Sejak itulah percaya Dia menyertai kita dan berjalan bersama kita. Meskipun Anda nggak merasa, Anda nggak minta, Dia menyertai saudara. Simple jawabannya, asal Anda percaya Dia tinggal dalam hidupmu, Dia berjalan bersama hidupmu. Ada satu ayat yang selalu jadi pegangan saya. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Firman Allah berkata apa untuk kita? Firman berkata begini, aku guru besar kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku kata Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan firman Allah. Ini adalah sebuah kebenaran, saya suka bilang, yang harus kita terima dalam hidup kita. Gak usah mikir macam-macam, mikir banyak-banyak, susah-susah, sulit-sulit. Terima saja sebagai kebenaran. Saya suka pakai bahasa, gak usah ruwet ya. 5 tambah 5 berapa ya? Lalu orang hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5 lagi, ruwet, kelamaan, sulit, susah. Menerima Yesus menyertai kita, terima saja utuh sebagai kebenaran. Ini firman kebenaran, pegang ini firman, yakin ini firman. Pokoknya asal kita terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan, pembela, juru selamat, semuanya dalam hidup kita. Sejak itulah kita menerima Yesus. Dia ada dalam hidup kita, menyertai kita. Pegang ini, percayai ini, yakini ini, berurat akar di hati kita. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita pergi, dalam kesesakan, dalam kesulitan, yakin aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dia selalu ada berjalan bersama dengan kita. Anda lihat gambar berikutnya, kita tidak perlu ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu membuat bangsa Israel terpelihara atau dipelihara oleh Tuhan. Di padang gurun itu ganas, keras kehidupan, dan tanah padang gurun tidak bisa menghasilkan berkat. Tanah padang gurun gak bisa diolah menghasilkan rezeki untuk mereka bisa makan. Ini tempat yang ganas, tempat yang jahat, tempat yang tidak nyaman ini padang gurun. Ini jalan kesesakan penuh sengsara di padang gurun. Tapi meskipun di padang gurun, bangsa Israel, Tuhan itu berjalan menyertai mereka. Lewat apa? Tiang awan, tiang api, itu adalah bicara tentang kehadiran Tuhan secara langsung berjalan bersama dengan mereka. Jadi saya kasih contoh. Pada waktu siang ada payung awan yang memayungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan. Pada waktu malam sama, tiang awan itu tiba-tiba berpijar keluar api. Tiang api namanya. Itu menerangi mereka dan menghangatkan tubuh mereka pada waktu malam hari. Angin gurun waktu malam sangat dingin, tidak membuat mereka menggigil kedinginan. Tetap terjaga suhunya hangat. Meskipun mereka ada punya jaket yang tebal, tetap aman. Dari bayi, opa, oma, mak, engkong, orang muda, sehat semua. Tidak ada rumah sakit, tidak ada klinik, tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada tabib. Tabibnya siapa? Tuhan langsung jadi tabib penyembuh mereka. Karena gak ada yang sakit. Karena mereka makan mana roti malaikat. Bayi, orang tua, orang muda sehat semua. Ada bayangkan, itu di padang gurun, tanahnya tidak menghasilkan rezeki berkat untuk dimakan. Tapi begitu mereka buka mata, sebelum matahari terbit, Tuhan sudah turunkan makanan, sediakan makan. Buka mata sudah ada makanan, tinggal diolah, dibikin roti, ditumbuk jadi roti. Itu mana? Makan malaikat membuat mereka sehat. Tidak ada yang encok, tidak ada yang rematik, tidak ada yang beri-beri bengkak kakinya. Jalan semuanya sehat. Kok bisa? Baju gak rusak, sepatu gak rusak 40 tahun. Berkat makan mana? Makanan malaikat dari sorga. Itu Alkitab katakan serius. Di padang gurun yang jahat, sesak dan ganas, tetap dipelihara. Kenapa? Tiang api. Tapi ingat,
ketika tiang awan, tiang api itu tiba-tiba malam lagi ngorok, ada yang lihat, ada yang ngawasi kan. Tiang awan atau tiang api waktu malam itu gerak. Atau siang hari tiang awan bergerak maju, mulai maju. Mereka mesti cepat bongkar kemahnya. Tendanya dicabut bongkar, diberesin. Jalan ikuti pimpinan langkahnya tiang awan. Kemana tiang awan berjalan, mereka ikuti. Karena tiang awan, tiang api itu kehadiran Tuhan secara langsung berjalan bersama mereka. Ikuti perjalanan tiang awan, tiang api. Tuhan hadir lewat tiang awan, tiang api. Diikuti mau malam, mau siang, mau pagi. Pokoknya awan, tiang api bergerak. Mereka mesti bergerak ikuti. Kalau tidak diikuti bergerak, kesasar mereka di padang gurun. Mati mereka di padang gurun. Siapa yang pelihara mereka? Yang membuat bangsa ini berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan berjalan langsung bersama mereka. Lihat lewat tiang awan, lewat tiang api. Perjalanannya langsung. Makanya terpelihara. Tidak ada air. Gunung batu jadi mata air buat mereka. 2-3 juta orang minum dengan puas. Sudah belajar sesuatu dari sini? Berjalan dipimpin sama Tuhan itu dahsyat. Meskipun lewat padang gurun, tetap ada jalan keluar. Asal kita ikuti dia bergerak. Bukan Tuhan ikuti maunya kita. Kita ikuti maunya Tuhan. Tuhan bergerak, kita bergerak. Tuhan jalan, kita jalan. Anda lihat gambar ini. Tetapi mengapa? Ini pertanyaan penting. Mereka bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan. Mereka tidak mau nurut pimpinannya Tuhan. Coba lihat ayat ini sebentar. 1 Korintus 10 ayat 11. Sering saya bacakan ayat ini kan. Saya baca ya. Semuanya ini telah menimpa mereka. Menimpa bangsa Israel di padang gurun. Menimpa mereka itu maksudnya mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kegagalan yang menimpa mereka, gagal masuk tanah Kanaan, padahal ada Tuhan berjalan sama mereka tapi gagal. Dan dikatakan begini, sebagai contoh. Jadi itu terjadi, dituliskan sebagai contoh dan dituliskan, dikatakan untuk menjadi peringatan, warning buat kita, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ternyata kegagalan bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan yang dituliskan oleh Alkitab bukan cuma di satu kitab. Itu menjadi peringatan serius, bukan cuma ditulis dalam kitab Keluaran, dalam kitab Bilangan ditulis, dalam kitab Imamat ditulis. Kegagalan menimpa mereka dalam kitab Ulangan apalagi dituliskan. Kegagalan mereka masuk tanah Kanaan, padahal Tuhan beserta berjalan dengan mereka, gagal juga. Bahkan dalam kitab Mazmur, kegagalan yang menimpa mereka ditulis juga. Dalam kitab Yeremia ditulis juga. Dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani, bahkan dalam suratan-suratan yang lain dalam kitab dituliskan juga. Ada banyak kitab menuliskan kegagalan yang menimpa Israel. Tuhan berjalan sama mereka tapi gagal masuk tanah Kanaan. Itu banyak sekali dituliskan Alkitab. Untuk apa? Untuk jadi contoh buat kita. Jadi di peringatan buat kita. Supaya kita tidak mengalami kegagalan sama mereka. Itu terjadi pada kita. Kenapa sih mereka gagal? Mari lihat ini dulu. Mengapa Tuhan menyertai mereka? Dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu selalu always, tidak pernah never. Selalu menyertai mereka, tidak pernah tinggalkan. Mungkin saya baca dulu ini ayat. Tujuannya Tuhan menyertai mereka itu apa? Coba lihat. Keluaran 13. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Dengan beberapa waktu yang ada. Keluaran 13, 21, 22 ayatnya. Tuhan berjalan, perhatikan, kita bicara tentang a journey with God. Bicara journey with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat kalimat ayat ini. Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatikan, pada siang hari dalam tiang awan, jadi payung berteduh mereka. Untuk apa tujuannya? Untuk menuntun mereka di jalan. Kenapa sih Tuhan berjalan di depan mereka lewat tiang awan, tiang api? Tujuannya untuk apa? Untuk menuntun. Saya ulang, Tuhan berjalan bersama mereka itu tujuannya gini, untuk menuntun. Makanya dia bergerak di depan. Itu nuntun, membimbing, mengarahkan supaya nggak kesasar. Dan pada waktu malam, ya, dalam tiang api, tiang awannya menyala kayak ada apinya untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam dan malam. Lihat ayat 22, dengan tidak beralih
tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tapi tiba-tiba juga dia bisa bergerak jalan. Yang saya mau sampaikan sama saudara, tujuan Tuhan berjalan bersama dengan umatnya lewat tiang awan, tiang api. Jelas untuk apa? Untuk menuntun. Jadi yang saya mau coba sampaikan sama saudara begini, lihat gambar ini. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai contoh peringatan tadi, kita harus bertumbuh mulai pagi ini. Mulai berkembang, bertumbuh iman percaya kita. Dari disertai Tuhan, Tuhan berjalan bersama kita, menjadi kita rela dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Saya berharap ada dapat sesuatu rema dari sini. Kita bukan cuman Tuhan berjalan bersama kita, kitanya mesti bertumbuh lewat penyertaan Tuhan itu. Mau dipimpin, mau di Tuhan, nurut sama Tuhan. Bukan Tuhan ikuti maunya kita, kita ikuti maunya Tuhan. Tuhan bawa kita kemana? Ya sudah, ikut saja sama tuntunan Tuhan. Kita harus bertumbuh dari disertai berjalan sama Tuhan, sampai kita nurut, dipimpin, dibimbing sama Tuhan. Lihat lagi statement saya. Kita harus bertumbuh dari berjalan bersama Tuhan atau disertai Tuhan menjadi dipimpin oleh Tuhan. Tapi lihat, dalam ayat-ayat berikutnya kalau kita baca, Israel nggak nurut. Ada mau contoh, 12 pengintai. Disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Bla 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 bla, lihat keadaan di tanah Kanaan, mereka pulang. Ternyata laporan yang mereka bawa kepada Musa dan seluruh bangsa Israel ada di situ. Laporannya pecah dua, terbagi dua. Yang 10 berkata, kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Mereka raksasa, kita kayak belalak. Kita dimakan sama mereka, kita ditelan habis. Kita tidak mungkin bisa menang, kita pasti kalah. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Loh, Tuhan berjalan dengan mereka di padang gurun, tujuannya menuntun masuk tanah Kanaan. Tapi 10 pengintai meracuni hampir semua bangsa Israel. Generasinya Musa yang keluar dari tanah Mesir, busuk iman mereka. Mereka berkata, ya sudah, kalau gitu kita pulang kembali ke Mesir. Tidak nurut lagi pada tuntunan Tuhan yang berjalan sama mereka. Tujuannya menuntun kok, mulai berontak. Tidak mau dipimpin, ini bikin gagal. Yosua, Kaleb, 2 orang bikin laporan gini, oh enggak, kita bisa masuk tanah Kanaan, kita bisa mengalahkan mereka, sebab yang menyertai kita lebih besar dibanding menyertai mereka. Makanya yang masuk tanah Kanaan, yang keluar dari tanah Mesir cuma 2, Yosua dan Kaleb. Semuanya mati di padang gurun, gagal menimpa mereka. Cuma 2, dan generasi yang 20 tahunan lahir di padang gurun yang berhasil masuk tanah Kanaan. Kenapa? Berjalan ikut tuntunan Tuhan. Gak cukup modal kita cuman Tuhan beserta dengan saya. Kitanya mau ndak ikuti tuntunan Tuhan, mau dipimpin sama Tuhan nggak? Pastikan kita mengerti Tuhan sedang berjalan memimpin kita, mau dibawa kemana ini? Saya yakin kita dibawa ke tanah Kanaan kita. Sampai kita menerima yang terbaik tanah Kanaan kita, dibawa masuk ke sana. Anda lihat dulu beberapa ayat di sini. Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Saya baca ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mulai berontak ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, ke negeri Kanaan? Lihat kalimatnya ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Tujuannya Tuhan kan bawa ke Kanaan. Loh, kok bertanya untuk apa? Bikin apa? Kurang kerjaan Tuhan mau bawa kita ke Kanaan. Loh, Kanaan itu negeri yang dijanjikan Tuhan. Bicara berkat kelimpahan, bicara kedewasaan rohani yang luar biasa. Tidak ada lagi miskin, tidak ada lagi kekurangan. Tapi mereka bisa berkata, mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini, ke Kanaan? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Berontak kan? Tidak mau ikut pimpinan Tuhan kan? Kita mesti bertumbuh loh. Bukan cuma Tuhan ada bersama kita, kitanya mau dituntun, dipimpin sama Tuhan. Walaupun kadang-kala pada gurun Tuhan nyaman. Ada raksasa di depan, ada masalah besar di depan, ada Yeriko temboknya tebal menutupi kita. Masih mau nurut sama Tuhan. Pastikan kita tahu Tuhan sedang berjalan, pimpin kita dibawa kemana. Walaupun kita lihat di depan, waduh ada Yeriko, temboknya tebal.
Masih bisa berkata sama Yosua, yang menyertai kita, berjalan sama kita lebih besar kuasanya daripada musuh, daripada tembok Yeriko yang tebal itu. Lihat ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin yang baru, bukan Musa lagi, lalu pulang ke Mesir. Anda lihat, nek orang Jawa katakan, gregetno bangsa Israel ini. Di Mesir teriak-teriak minta tolong, dikeluarin, ditolong. Begitu nyampe pada gurun, ngomel-ngomel, gak enak di sini. Untuk apa? Negeri tanah perjanjian, lebih baik pulang ke Mesir. Bahkan mereka mau nekat, ndak nurut lagi, ndak ikut pimpinan Tuhan lagi. Mau pilih pimpinan yang baru, ndak suka sama pimpinan yang dipilih sama Tuhan. Itulah Musa dan Harun. Berontak luar biasa. Jangan diulangi apa yang terjadi sama bangsa Israel. Ini dituliskan jadi peringatan yang keras buat kita. Jangan karena lihat Yeriko di depan masalah yang besar. Jangan lihat karena ada raksasa di tanah Kanaan, penduduk asli, lalu kita berkata, sudah balik saja deh. Apa Anda nggak percaya Tuhan yang memimpin kita kuasanya jauh lebih besar mengatasi semua masalah kita? Ikuti saja pimpinannya, berjalan sama Tuhan, bukan dipaksa Tuhan ikut maunya kita. Balik ke Mesir Tuhan, nggak bisa. Tetap ikuti selama Tuhan di depan kita, Anda pasti selamat. Selama Anda ikuti pimpinan Tuhan, Anda saya pastikan akan baik-baik saja keadaan. Seringkali kita berontak. Coba saya bandingkan dengan ayat 40 sampai 45 dalam ayat pasal yang sama. Turun ke bawah 40-45, Anda lihat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung. Sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Mau ke Kanaan. Memang kita telah berbuat dosa. Tadi kan gak mau kan. Tuhan suruh maju, malah balik ke Mesir. Nggak nurut loh. Mereka sadar udah berbuat dosa. Tiba-tiba mereka berkata, semangat sekali mereka berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Negeri Kanaan. Memang kita telah berbuat dosa. Ayat yang tadi kan berbuat dosa kan. Mau balik ke Mesir kan. Ngomel gak karuan. Tetapi kata Musa, lihat ini perbandingannya. Mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Tuhan suruh maju, gak mau maju. Sekarang Tuhan gak perintahkan mereka untuk maju. Semangat mau maju coba. Makanya peringatan Musa berkata gini. Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil kamu maju. Tuhan gak suruh kok. Jangan kamu maju, kata Musa. Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, tidak berjalan bersama kamu, tidak memimpin kamu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Anda lihat 43. Next. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, kata Musa, di depanmu. Dan kamu akan tewas mati ya oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu, tidak beserta kamu, tidak berjalan bersama kamu. Meskipun demikian, lihat, aduh memang tidak nurut ini Israel. Mereka nekat, iman sama nekat beda tipis. Mereka nekat bagaimana? Naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek, lihat, dan orang Kanaan, perhatikan, yang mendiami pegunungan itu, nekat maju dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai berikan mereka sampai ke Horma. Lari kalah tunggang langit Israel. Bagaimana gak kalah? Tuhan gak suruh maju kok, Tuhan gak berjalan bersama mereka, tabut gak bersama mereka, kalah, terbunuhlah mereka. Baca ayat ini dengan lengkap. Nekat mereka, Tuhan gak suruh nekat. Nekat sama iman beda ya, beda tipis. Nekat itu datang dari kehendak diri sendiri. Anda paham? Iman datangnya dari kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yakin ini kehendak Tuhan. Saya suka bilang begini, kadang orang berkata, pendeta, saya udah keluar dari kerja pendeta. Saya udah pilih pekerjaan yang di sana lebih bagus. Saya percaya ini tuntunan Tuhan. Belum tentu loh, jangan-jangan nekat. Pendeta, saya udah ganti profesi kerjaan yang baru yang kemarin saya udah tinggalkan. Saya punya seorang teman, jago musik, suka bikin jingle-jingle musik untuk promosi-promosi produk-produk tertentu yang sering muncul di televisi. Suka bikin jingle musik. Tapi dia tiba-tiba beralih profesi, ganti dagang yang lain. Dengan alasan apa? Ya kayaknya dengan iman saya melangkah. Iman apa nekat sih gitu.
Anda mengerjakan sesuatu dengan iman. Karena ini waktu terbatas saudara ya. Mungkin saya pikir cukup sajalah apa yang saya sampaikan pagi ini. Saya berharap Anda bisa nangkap sesuatu. Israel itu nekat. Padahal Tuhan gak menuntun mereka. Pastikan pagi ini kita ngerti Tuhan sedang bawa kita dituntun kemana ya. Kalau toh pun Anda yakin tuntunan Tuhan, di depan ada Yeriko, di depan ada orang Amalek, ada orang Amori, di depan ada penghuni Kanaan raksasa. Yakin begini, asal Tuhan berjalan sama kita, engkau tetap baik saja. Tetap berhasil, tetap beruntung. Ikuti maunya Tuhan, bukan paksa Tuhan, ikuti maunya kita. Berserahlah sama Tuhan, selama Tuhan menuntun kita, kita pasti masuk pada rencana Tuhan. Kanaan yang terbaik Tuhan sediakan buat saudara. Mereka gagal kenapa? Berontak. Tidak taat, bertumbuhlah dari berjalan bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan. Dan kita ikut maunya Tuhan, siap dipimpin oleh Tuhan. Engkau yang dalam kesesakan, tetap percaya ada Tuhan yang memimpin kita. Ujungnya Anda akan lihat, ujung masalah itu pasti mujizat. Ujung persoalan pasti mujizat yang besar. Saya berdoa pagi ini, mujizat kebaikan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara.